saya cintai dan juga selamat pagi bagi yang kelas pagi. Bertemu lagi dengan saya setelah kita libur beberapa saat setelah Lebaran kemarin ya. Jadi bertemu lagi di kuliah ini dan ternyata menurut jadwal dan jumlah perkuliahan ternyata ini adalah perkuliahan untuk sesi terakhir. Nah, jadi materi yang hari ini adalah materi yang terakhir di semester ini, gitu ya. Setelah itu nanti tinggal untuk apa namanya UAS ya, ujian akhir semester. Oke, jadi ini adalah materi terakhir untuk kelas kita pengantar ekonomi makro, ya. Jadi diingat lagi ya, materi-materi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu hingga materi ini. Jadi bahannya nanti untuk sampai ujian adalah sampai saat ini, gitu ya. Oke, di materi terakhir ini saya akan menyampaikan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang terutama khususnya yang di Indonesia yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian makronya. Nah, kebijakan pemerintah dalam konteks perekonomian makro itu di Indonesia ada dua sebenarnya. Ada dua. Yang pertama adalah disebut sebagai kebijakan fiskal. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Ya. Satu kebijakan fiskal, yang kedua adalah kebijakan moneter. Sebenarnya ada lagi bidang kebijakan lain ya selain perekonomian makro. Misalnya ada bidang politik, hukum dan keamanan ya. Jadi bidang sosial, bidang sosial juga gitu ya. Nah, bidang kesehatan yang sekarang ini sedang banyak dilakukan pemerintah gitu ya berkaitan dengan wabah COVID ini. Bidang pertanian dan pangan. Nah itu juga banyak sebenarnya bidang kebijakan lain ya. Tapi untuk perekonomian makro dititik beratkan pada dua macam kebijakan yaitu fiskal dan moneter. Nah, pertama kita masuk pada kebijakan fiskal dulu ya, fiskal. Kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan fiskal adalah adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi ini semua kebijakan tujuannya pasti untuk kondisi perekonomian yang lebih baik atau menuju suatu kondisi perekonomian yang diinginkan oleh pemerintah ya. Tentu tujuannya pasti yang baik kan gitu ya. Nah, untuk kebijakan fiskal kebijakan itu diambil dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di awal kan sudah saya sampaikan mengenai waktu sebelum UTS pendapatan nasional ya, kita bicara pendapatan nasional itu ada Y sama dengan C plus I plus G ya. Kemudian ada TX min TX plus TR gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah ya. Penerimaan pemerintah itu bisa dari pajak tadi gitu ya. Dari pajak gitu. Kemudian pengeluaran pemerintah yang lain itu penerimaannya bisa, pengeluarannya bisa juga berwujud misalnya transfer pemerintah, kemudian belanja pegawai segala macam. Nah, jadi yang diatur dalam kebijakan fiskal adalah itu gitu ya. Nah, kebijakan fiskal sebenarnya punya tujuan apa? Jadi penetapan kebijakan fiskal itu punya tujuan pertama menciptakan stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara. Ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Keempat, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan. Yang kelima, menstabilkan harga. Dalam artinya kalau menstabilkan harga berarti kan kita mengatasi inflasi. Gitu. Nah, yang keempat tadi disebutkan menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan. Ini kaitannya dengan gini. Jangan sampai pendapatan masyarakat Indonesia itu jomplang gitu ya. Jadi antara kaya dan miskin itu terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Boleh ada orang kaya, boleh, enggak masalah gitu ya, tapi jangan sampai ada yang kaya sekali kemudian ada yang sangat miskin sekali. Nah, itu berarti kan jauh, itu timpang sekali gitu ya. Itu. Nah, ini tujuan kebijakan fiskal sebenarnya gitu ya. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana keadaan fiskal kita, bisa Anda lihat di APBN kita sebenarnya, struktur APBN. Jadi
tadi kan mengatakan bahwa dari sektor pendapatan dan pengeluaran yang diatur gitu ya. Nah, ini pengeluaran itu ada belanja disebut sebagai belanja negara. Sedangkan pendapatan ya pendapatan negara gitu ya. Nah, untuk belanja negara dia bisa dalam bentuk belanja pemerintah pusat. Itu misalnya gaji PNS gitu ya. Kemudian bangun gedung kantor gitu. Kemudian pengeluaran untuk kegiatan proyek segala macam gitu ya. Itu juga merupakan belanja pemerintah pusat. Ya, kemudian ada transfer ke daerah. Ya, transfer ke daerah misalnya ada pembayaran untuk apa namanya? Kayak dana alokasi gitu ya, dana alokasi itu juga berarti transfer ke daerah dan juga dana desa yang saat ini sedang populer gitu ya. Itu pengeluaran belanjanya. Sedangkan pendapatannya ada dari pajak gitu ya. Penerimaan pajak, kemudian penerimaan bukan pajak, kemudian ada hibah. Hibah itu misalnya ada bantuan dari luar negeri dan segala macam itu yang diberikan gitu kepada Indonesia. Itu jadi pendapatan negara. Nah, dari APBN sebenarnya kondisi kita saat ini ya itu pada kondisi defisit sebenarnya. Anda bisa lihat angkanya ini saya ambil dari Bank Indonesia gitu ya. Dari APBN kalau nggak salah dari Bank Indonesia gitu. Nah, belanja negara kita sekitar 2.540,4 triliun, sedangkan pendapatan kita adalah 2.233,2 triliun. Nah, jadi masih ada defisit ya. Defisit sekitar 300 triliun apa namanya APBN kita gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus ditutupi pemerintah gitu ya. Itu namanya defisit ya. Gitu. Nah, itu biasanya dengan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan fiskal itu bisa di bidang apa? Bisa bidang perpajakan. Itu instrumen yang bisa dipakai gitu ya. Bidang perpajakan. Nah, perpajakan itu misalnya tujuan pajak itu sebenarnya kan mengumpulkan menumpulkan sebagian pendapatan dari masyarakat sebenarnya gitu ya. Itu mengumpulkan sebagian pendapatan atau keuntungan dari masyarakat. Jadi misalnya kita punya gaji, sebagian kan kita dipotong gitu ya misalnya gitu ya. Dipotong misalnya 5% untuk untuk pajak pendapatan lah misalnya begitu ya. Itu. Atau dari suatu pertambahan nilai gitu ya. Akan ada pajak pertambahan nilai. Kalau biasanya kita makan di restoran cepat saji itu ada misalnya PPN 10% gitu ya. Gitu. Nah, itu tujuannya nanti untuk apa? Untuk masuk ke dalam kas pendapatan negara. Gitu. Nah, bidang perpajakan kalau di Indonesia menurut saya memang masih masih belum strength sekali gitu ya, karena kita lihat yang menjadi objek pajak kan atau wajib pajaknya kan belum banyak gitu ya. Artinya dari seluruh masyarakat itu belum semua, terutama untuk di sektor-sektor informal itu kan belum terkena kewajiban pajak yang ketat sekali gitu ya. Gitu. Kecuali kalau misalnya pegawai itu pasti biasanya dipotong gajinya sudah gitu ya. Jadi misalnya PNS atau pegawai swasta kan ada misalnya PPh gitu ya. Itu langsung dipotong oleh misalnya pembayar gajinya gitu, langsung disetorkan ke negara. Gitu. Tapi untuk penghasilan misalnya sebut saja pedagang kecil gitu ya. Itu kan belum semuanya memberikan pajak kepada negara gitu ya. Nah, sebenarnya pajak ini kalau bicara tentang pajak ya, pajak ini kan sebenarnya menjadi salah satu sumber sebenarnya bagi negara untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dari sisi pengeluaran gitu ya, belanja negara gitu ya, belanja negara. Gitu, termasuk nanti bangun infrastruktur segala macam, kemudian untuk masalah pendidikan, kesehatan gitu ya. Nah, memang alangkah baiknya di depan itu, ke depan memang negara kita ya lebih jelas lah dalam menerapkan pajaknya kepada masyarakat agar semua bisa berpartisipasi dan pendapatan di negara itu besar gitu ya. Kalau pendapatan negara besar kan harus dikelola dengan baik tentunya gitu ya, agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga negara. Ya, ini kemudian ada kebijakan pengeluaran pemerintah. Ini sekarang yang terjadi nih ya, itu kebijakan pengeluaran pemerintah diatur betul karena apa? Banyak misalnya pengeluaran yang harusnya misalnya untuk kunjungan sekarang dihapuskan gitu ya, karena untuk menangani masalah COVID ini, gitu. Nah jadi itu bisa diatur-atur, itu namanya kebijakan gitu ya, kebijakan. Kemudian ada pembiayaan defisit ya, termasuk yang ada defisit. Kemudian ada kebijakan utang publik. Jadi misalnya
negara apa namanya berhutang gitu ya, atau meminjam menggunakan instrumen moneter nanti ujungnya gitu ya, untuk menarik uang di masyarakat yang bisa dia gunakan ya untuk kegiatan apa namanya ya, kegiatan belanja negaranya lah gitu ya. Itu, dan kemudian kebijakan anggaran atau budgeting. Nah, ini adalah dari sisi kebijakan fiskal ya yang bisa dilakukan atau instrumennya apa saja. Gitu. Nah, kondisi makro Indonesia biasanya disampaikan pemerintah dalam bentuk undang-undang APBN. Ya, jadi APBN itu selalu diundangkan kan gitu. Memang nanti ada revisi segala macam, tapi biasanya wajib diundangkan. Dan kegiatan fiskal maupun moneter ya itu disampaikan dalam nota keuangan Republik Indonesia tiap tahun. Itu ada bukunya. Ada bisa download di nggak salah kemarin saya download bukunya ini di Bank Indonesia gitu ya. Filenya besar sekitar 70 megaan lah gitu ya. Tapi isinya komplit, lengkap semua. Ya, nota keuangan. Oke. Nah, yang kebijakan kedua adalah kebijakan moneter. Ya, moneter. Moneter itu berkaitan dengan keuangan ya. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Jadi tujuannya tetap perekonomian lebih baik ya, atau juga perekonomian yang dituju dengan cara mengatur jumlah uang beredar gitu. Nah, tujuannya apa? Mirip dengan tujuan di ekonomi apa namanya di kebijakan fiskal, yaitu pertama itu tentang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan ya, kemudian kesempatan kerja juga, kestabilan harga di sini tentang apa namanya? Tentang inflasi ya, cuma diatur dari sisi keuangan. Kemudian ada keseimbangan neraca pembayaran ya, keseimbangan neraca pembayaran. Ada juga tambahan misalnya tentang valuta asing, biasanya juga itu untuk valuta asing yang stabil. Yaitu, ini kebijakan moneter. Nah, dalam mengatur jumlah uang beredar demi tercapainya tujuan dan kebijakan moneter serta mengatur inflasi, pemerintah dapat menambah ataupun mengurangi jumlah uang. Ya, jadi yang diaturkan moneter tentu jumlah uang. Ya, jumlah uang itu bisa ditambah, bisa juga dikurangi. Ya. Nah, jika pemerintah memutuskan untuk menambah uang, ya itu namanya disebut sebagai kebijakan moneter yang ekspansif, ya ekspansif. Tapi sebaliknya apabila pemerintah yang mengurangi jumlah uang yang beredar, maka disebut sebagai kebijakan moneter yang kontraktif, ya atau monetary kontraktif, ya atau juga bisa disebut kebijakan uang ketat, ya uang ketat atau tight money policy, ya. Tight money policy. Ini pernah kita lakukan pada tahun 1998 pas masa reformasi itu ya. Jadi pengetatan uang ketat gitu ya, uang ketat. Nah, pelaksana kebijakan moneter biasanya Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu bank sentralnya gitu ya. Betul. Nah, dia melakukan dalam bentuk instrumen apa aja. Jadi instrumen kebijakan moneter itu yang untuk mengatur jumlah uang beredar tadi itu bisa dalam bentuk operasi pasar terbuka atau OPT atau open market operation. Bisa juga menentang fasilitas diskonto atau discount rate, kemudian rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yang keempat adalah himbauan moral atau moral persuasion. Nanti ujung-ujungnya berujung pada selective credit control. Ya. Ini adalah 4 kebijakan moneter yang biasa diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar. Pertama, OPT ya, operasi pasar terbuka. Itu bisa dengan cara apa? Dengan cara memainkan tentang surat berharga. Ya, surat berharga. Operasi pasar terbuka itu yang diatur adalah surat berharganya. Nah, pertama, kalau surat berharga itu bisa dijual, bisa dibeli gitu ya. Nah, kalau pemerintah melalui Bank Indonesia misalnya menjual surat berharga, ya, maka itu akan mengurangi jumlah uang beredar. Ya, jadi kalau menjual surat berharga, otomatis ada masyarakat membeli bayar pakai uang kan. Jadi uangnya di store ke bank. Nah, di store ke bank kita menarik jumlah uang beredar sebenarnya. Gitu. Ya, jadi kalau kita pemerintah menjual berarti dia berusaha menarik uang jumlah beredar. Tapi ketika dia membeli, berarti ini ada saya ingin membeli pemerintah membeli yang ada di masyarakat, maka pemerintah memberi uang kan pada masyarakat untuk membayar. Nah, jadi uang yang dibayar pada masyarakat itu menambah jumlah uang beredar yang berada di masyarakat. Nah, ini operasi pasar terbuka. Ya.
Nah, surat berharga itu apa aja? Bisa SBI ya, surat sertifikat Bank Indonesia. Bisa juga surat berharga pasar uang SBPU. Bisa juga surat berharga negara SBN yang bisa terdiri dari surat utang negara ya, atau surat pemberdayaan negara ya, atau ORI gitu ya. Itu. Ada juga yang surat berharga syariah negara ya. Itu. Jadi beberapa macam gitu ya. Nah, kemarin kan pemerintah baru mengeluarkan itu yang tentang COVID itu ya. Jadi untuk surat utang negara yang berkaitan dengan COVID itu ternyata laku juga gitu ya. Laku juga. Nah, sebenarnya laku itu kenapa? Karena masih banyak masyarakat atau yang beli kan bukan cuma orang Indonesia gitu ya. Orang yang percaya bahwa perekonomian Indonesia ini masih tangguh gitu loh. Kalau perekonomian tidak tangguh, maka tidak akan laku itu surat berharga atau surat utang itu sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya eh, menjual surat utang itu juga menjadi salah satu tolok ukur apakah pemerintahnya itu apa namanya diakui atau diakui dalam arti memiliki kondisi perekonomian yang bagus gitu ya atau tidak. Nah, kalau laku berarti kan pembeli berharap suatu saat kan bisa laku apa untung gitu ya. Namanya pembeli surat utang itu berharap berharap keuntungan misalnya dalam bentuk bunga daripada surat utang itu gitu ya. Nah, kalau dia punya harapan terhadap perekonomian yang baik, tentu dia berani membeli, kira-kira begitulah. Ya, jadi itu. Ini bentuk surat utang. Kemudian yang kedua adalah diskon rate. Ya, diskon rate adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Nah, jadi bank umum itu kalau di Indonesia apa ya, bank-bank yang bank umum gitu ya, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BCA, BTN, ya bank umum lah gitu ya. Itu. Nah, umumnya bank-bank umum ini atau bank-bank konvensional ini kan punya pinjaman gitu misalnya ke Bank Indonesia, ya. Bank Indonesia menetapkan namanya diskon rate atau tingkat suku bunga gitu ya, tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini biasanya menurun gitu ya. Jadi kalau Bank Indonesia punya tingkat suku bunga apa namanya? Pinjaman ya. Tingkat suku bunga pinjaman misalnya 2%, nanti bank kan minjem dengan bunga 2%. Dia pasti akan menjual uangnya dalam tanda petik gitu ya, menjual atau menyalurkan kembali dalam bentuk kredit ke nasabah di banknya pasti dengan tingkat bunga yang lebih tinggi gitu. Biasanya begitulah. Jadi untuk keuntungan kan gitu ya, itu keuntungan perbankan gitu ya. Ini, jadi itu yang dimain-mainkan. Jadi apa namanya? Jika pemerintah ingin menambah uang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman. Ya, tingkat suku bunga pinjaman turun, jadi bunga kredit turun. Ya, kalau bunga kredit turun secara apa namanya, secara rasional manusia orang tidak akan suka menyimpan uangnya di bank gitu ya. Kenapa? Karena toh bunganya rendah gitu ya. Toh bunganya rendah kecuali memang kita yang menyimpan untuk keamanan misalnya gitu atau untuk penggunaan transaksi. Tapi umumnya ada juga harapan orang kan memperoleh apa namanya pendapatan dari bunga istilahnya gitu ya, bunga dari bunga tabungan gitu. Nah, kalau bunga tabungannya rendah gitu ya, maka tingkat suku bunganya rendah gitu ya, maka orang tidak akan menabung dan menahan uangnya, jadi uang beredar masih banyak gitu ya. Nah, sebaliknya ketika pemerintah yang mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menaikkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu apa namanya berkaitan juga dengan tingkat suku bunga tabungan biasanya beriringan gitu ya. Suku bunga tabungan naik, maka orang cenderung lebih bagus saya juga simpan aja uang saya di bank agar memperoleh misalnya pendapatan bunga gitu ya. Jadi uang yang beredar di masyarakat tadi tertarik masuk ke bank sehingga jumlah yang di masyarakat berkurang. Nah, itu apa namanya? Gunanya diskon rate dalam mengatur jumlah uang beredar ya. Yang ketiga adalah tentang reserve requirement ratio. Ya, reserve requirement ratio adalah cadangan wajib minimum bank gitu ya. Jadi bank reguler itu punya kewajiban memiliki dana yang disimpan di bank sentral ya atau Bank Indonesia itu dengan nilai yang minimum ya minimum gitu. Jadi apa namanya? Ini salah satu instrumen juga untuk mengatur jumlah uang beredar gitu ya. Jumlah uang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter dengan mengurangi rasio
rasio cadangan wajib banknya. Jadi bank itu tidak usah nyimpan uang banyak-banyak di Bank Indonesia, kira-kira begitulah. Sehingga uangnya bisa disalurkan ke masyarakat lebih banyak. Gitu ya. Tapi ketika cadangan rasionya dinaikkan, berarti masyarakat perbankan harus nyetor banyak uang ke ke bank sentral gitu ya, sehingga harus mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, sebagai pengetahuan saja, di Indonesia dikenal sebagai istilah itu biasanya dikenal sebagai giro wajib minimum. Ya, giro wajib minimum. Nah, pada Maret 2020 itu nilainya sebesar 4% dari dana pihak ketiga. Nah, jadi ini sebenarnya diturunkan sebelumnya dari 8% gara-gara COVID, diturunkan jadi 4% gitu ya. 4%. Gitu. Nah, kan kemarin ada wacana untuk mencetak uang gitu ya. Nah, sebenarnya mencetak uang kan berarti sebenarnya menambah jumlah uang beredar di masyarakat gitu ya, agar ya bisa dalam artian daya beli masyarakat naik karena uangnya banyak. Nah, tapi kan pemerintah tidak mau nyetak gitu ya. Jadi mereka memainkan dari sisi kebijakan moneternya dengan giro wajib minimumnya. Jadi diturunkan. Ya, diturunkan. Kalau diturunkan kan artinya kan tadi dikatakan kalau diturunkan berarti maka bisa diedarkan lebih banyak ke masyarakat gitu ya. Nah, ini jadi tentang reserve requirement ratio atau ada yang menyebut juga legal reserve requirement LRR gitu ya. Gitu. Jadi ini tentang kaitannya tentang bank gitu ya. Bank, cadangan minimum bank. Dan yang terakhir adalah moral persuasion atau pendekatan moral. Ya, ini umumnya bank sentral mengimbau pada bank-bank umum ya untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Ini jadi jadi perintah lah semacam gitu ya. Perintah. Jadi tidak memainkan tingkat instrumen yang lain, cuman menghimbau gitu ya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada masyarakat untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atau selektif kredit kontrol. Jadi tadi moral persuasionnya misalnya perintah kamu harus hati-hati dalam memilih calon debitur kamu gitu ya, debitur kamu gitu. Jadi harus betul-betul memenuhi beberapa kriteria. Kalau kita mau minjem ke bank kan, pasti kita diminta misalnya jaminan misalnya gitu. Itu kan salah satu untuk kontrol gitu ya, jaminan. Itu walaupun sekarang juga ada pinjaman tanpa agunan gitu ya. Tanpa agunan pun ada gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya punya kartu kredit gitu, pasti kalau dananya nganggur, itu pasti ditawari terus gitu ya, sampai bosan kita untuk menolak gitu ya. Gitu. Jadi ditawari, boleh ini dana sisanya bila dikuangkan kapak segala macam gitu. Nah, itulah kira-kira begitu ya. Nah, itu. Jadi itu tentang persuasion ya. Nah, itu 4 tadi adalah instrumen kebijakan moneter. Nah, itu jadi kita bisa tahu sekarang bagaimana kebijakan fiskal itu diatur, kemudian bagaimana kebijakan moneter itu diatur dalam mengelola perekonomian makro, khususnya di Indonesia. Oke, baiklah, ini materi terakhir ya yang akan yang saya sampaikan, dan nanti untuk UAS gitu ya juga bahannya nanti sampai ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin minggu depan akan saya buat kisi-kisinya gitu ya, kisi-kisinya mungkin tapi dalam bentuk pertemuan Zoom aja gitu ya, biar sebentar saya sampaikan ya, tapi dalam bentuk Zoom. Jadi seperti waktu dulu sebelum UTS kan saya bertemu dengan Anda dalam bentuk Zoom gitu ya. Gitu, sekalian evaluasi mana yang kurang gitu ya. Oke, saya rasa ini aja ya buat mahasiswaku yang kelas malam, akuntansi malam maupun akuntansi pagi. Ya, terima kasih sudah mengikuti kuliah saya di semester ini dari awal hingga saat ini, gitu ya. Semoga ini bermanfaat, ya minimal menambah pengetahuan kita bagaimana perekonomian makro ini bisa berjalan di Indonesia, gitu ya. Itu. Dan Anda bisa menggunakan logika ekonomi makro dalam mengatur atau melihat kondisi perekonomian kita saat ini. Oke, dari saya itu aja ya. Untuk pertanyaan boleh Anda WA saya gitu ya. Kalau Anda yang bingung. Tapi yang jelas nanti masih akan saya pertemuan sekali lagi untuk menyampaikan kisi-kisi kira-kira soal apa saja yang akan saya sampaikan gitu ya. Di pertemuan berikutnya mungkin dengan metode Zoom lah. Jadi biar kita bisa bertatap muka.
Saya rasa itu aja ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.